Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita kembali lagi di acara terbaru kita, yakni Talk Show Open Your Mind. Yang dimana kita di sini bakal bahas-bahas tentang seorang pejuang yang dimana perjuangannya itu mampu mengubah sepertiga dunia, yang dimana membawa perubahan hingga detik ini. Kabe'nin sırrı nedir? Bir sırrı var mı bilmem ama bildiğim tek şey Kabe'nin taştan yapıldığıdır. Muhammed! O hak ruh geldiğinde sizi saf hakikate iletecek. Zira o kendiliğinden konuşmayacak. O duyduğunu dile getirecek. Ve o size gelecekten haber verecek. Kalau boleh tahu nih sama kakaknya, nama lengkapnya siapa sih kak? Nama lengkap aku Sabila Agustin Ramadhani. Biasanya kalau teman-teman manggil tuh Sabila, Kak. Nih sekarang kita bakal bahas-bahas ya kak sama kakak. Aku bakal nanya-nanya, gimana sih perjuangan seorang yang manusianya tuh mulia gitu, apalagi beliau itu diwahyukan juga sama kita mulia gitu. Kalau boleh tahu nih kak, dari mulai lahirnya aja deh. Mulai lahirnya? Ya. Di mulai lahirnya nih, kenapa sebelum ini aku pengen bahas ininya dulu kak. Kenapa bisa sesosok tadi, pejuang tadi, kenapa sih kok udah bilang beliau itu manusia yang mulia? Nah, beliau ini namanya kalau di bumi biasanya kita sebut itu Nabi Muhammad, Kak. Nah, kenapa sih sesosok Nabi Muhammad ini tuh dibilang yang mulia? Karena Nabi Muhammad itu Rasul yang beda dari yang lain, Kak. Mukjizatnya itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu masih ada sampai sekarang, dan Al-Quran itu sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kita semua. Dalam Al-Quran itu ada beberapa perkataan-perkataan Allah yang itu untuk mengingatkan kita sebagai hambanya Allah dan sebagai umatnya beliau Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut manusia yang mulia. Selain itu kak, tadi kakak nanya dimulai dari kelahirannya. Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal. Makanya kemarin nih baru hangat-hangat nih beritanya ya. Pas tanggal 16 September kita semua beberapa tempat itu mengadakan acara Maulid Nabi. Yang dimana Maulid itu artinya sebuah kelahiran. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum kelahirannya Nabi, itu banyak banget peristiwa-peristiwanya kak. Ada 7 peristiwa pas Nabi Muhammad lahir atau sebelum lahir. Nah, salah satu diantaranya itu waktu Ibunda Aminah sedang mengandung Nabi Muhammad SAW, itu Ibunda Aminah pada tidurnya bermimpi kak.
Nah, mimpinya itu Ibunda Aminah melihat sebuah cahaya di rahimnya, di perutnya itu melihat sebuah cahaya yang dimana cahayanya itu menggambarkan sebuah kerajaan Bashrah, Kak. Nah, di dalam mimpinya itu ada seseorang yang mengatakan kepada Ibunda Aminah, "Wahai Aminah, engkau sedang mengandung, yang dimana di dalam kandungan itu adalah seorang anak yang kelak akan memimpin seluruh umat dan memimpin dunia ini," gitu. Lalu Ibunda Aminah terbangun tuh dari tidurnya. Ibunda Aminah pasti kaget kan, Kak. Sekarang gini aja deh, misalkan kita kan perempuan nih, nanti kita pasti bakal melewati jenjang kehamilan. Coba bayangin aja, kalau misalkan kita hamil, abis itu dapat mimpi dibilang kayak gitu, pasti kita kaget dan pasti kita bakal, kita bakal ngejaga kandungan kita dengan sebaik mungkin kan. Nah, di situ di kandungannya Ibunda Aminah terasa nyaman aja untuk mengandung Nabi Muhammad SAW itu. Lalu yang kedua, ini waktu 2 bulan sebelum Nabi Muhammad lahir itu terjadi perang gajah, Kak, tahu nggak, Kak? Tahu. Ya, perang gajah itu terjadi di kota Mekah Yang dipimpin sama Raja Abraha ya? Iya benar banget itu. Itu kan tentara Abraha pengen ngerebut Mekah ya, Kak. Jadi tuh dulu itu ada perselisihan ekonomi. Ya, dari kumpulan tentara Abraha itu pengen ekonominya maju, tapi dengan cara mereka ngancurin Ka'bah. Yang katanya itu dengan cara tuh kenapa dia katanya buat apa? Buat ngancurin Mekah tuh katanya dia tuh kan, kalau Mekah tuh katanya waktu dulu tuh pusat penziarahan untuk para berhala ya. Jadinya kan dia juga bikin tuh kan akhirnya katanya kalau misalkan banyak orang yang ziarah tuh kan pasti Cuannya banyak. Ya. Jadinya dia juga mau bikin kan. Iya, gitu. Waktu bikin katanya orang-orang yang diharapin datang tuh katanya malah gak datang gitu kan, malah datangnya ke situ. Ke Ka'bah. Makanya dihancurin Ka'bahnya itu kan. Nah, yang pas pengen dihancurin itu, sebelumnya tentara Abraha itu mencuri unta seorang sahabat Rasul, Kak. Nah, yang pas mereka berangkat tuh ke Ka'bah kan rame-rame ya, sama pasukan-pasukannya tuh berangkat ke situ. Pas udah mendekati Ka'bah, si sahabat Rasul yang tadi untanya dicuri oleh tentara Abraha tadi datang. "Wahai Abraha, kembalikan unta aku," gitu. Habis itu pemimpinnya itu ketawa, coba, Kak. Ketawa. Gara-gara ini, mungkin dikira tentara Abraha itu ya, pemimpinnya tadi ngomong kayak gini, coba. "Wahai sahabat Rasul, kukira engkau mengatakan itu berdiri di depan Ka'bah ingin menghalang-halangkan aku untuk menghancurkan Ka'bah. Namun ternyata engkau hanya menanyakan sebuah unta. Balikan semua unta itu." Lalu udah kan dibalikin. Habis itu sahabat Rasul yang tadi pergi. Tapi sebelum pergi, sahabat Rasul tuh bilang kayak gini, "Makkah ini sudah ada penjaganya," gitu kan. Tapi para tentara Abraha itu, kumpulan tentara Abraha itu tidak memperdulikan perkataan tadi. Mereka melanjutkan misi-misinya untuk menghancurkan Ka'bah. Udah tuh maju perlahan demi perlahan, tiba-tiba yang pas sudah mendekati banget Ka'bahnya tadi, gajah-gajahnya itu nggak mau mendekati Ka'bah karena mungkin udah ada feeling ya, petunjuk dari Allah juga kali ya. Tapi sampai didorong-dorong sama tentara-tentaranya Abraha itu untuk biar gajahnya tuh maju ke depan gitu. Yang pas sudah mendekati, tiba-tiba Allah menurunkan sebuah burung, Kak. Ribuan burung itu diturunin oleh Allah, namanya burung ababil. Teman-teman kalau mau tahu dalilnya itu ada di surat Al-Fil ya. Burung ababil itu membawa sebuah batu, beberapa batu yang dimana batu itu berasal dari neraka dan zat batu itu panas banget, Kak. Api bergejolak api itu dari neraka asal-usulnya itu. Nah, itu dilemparkan kepada tentara Abraha. Satu demi satu mereka terkikis kulitnya. Sama kayak kalau misalnya kita lihat ada daun yang digigit oleh ulat bulu, kan perlahan-lahan ya sampai habis. Ya, kayak gitu, Kak. Lebih dahsyatnya lagi, batu-batu yang diturunkan oleh Allah melalui burung ababil tadi itu udah ada namanya, Kak. Misalnya kayak gini, ini buat Abraha, ini udah ada nih, dapat 3. Berarti 3 mau kemana pun dia pergi pasti bakal kena batu itu. Begitu juga tentara-tentara yang lain itu udah ada namanya, udah ada porsinya masing-masing. Itu langsung turun dari Allah, Kak, gitu. Terus apa lagi nih? Kalau misalkan Rasul tuh kan tadi Nabi, kok bisa sih? Maksudnya diangkat jadi nabinya tuh waktu kapan gitu? Sampai waktu dikasih wahyu Al-Quran itu kapan?
kapan ya teman-teman? Nah, Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul pada usia beliau itu 40 tahun. Di tahun 611 Masehi itu Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Tempatnya di mana? Tempatnya di Gua Hiro namanya. Nah, Gua Hiro itu adalah tempat yang dimana kalau Nabi sedang bersedih hati, berkeluh kesah, itu tempatnya di Gua Hiro tadi. Nah, yang pas Nabi berada di Gua Hiro itu datanglah tuh sesosok orang, sesosok manusia. Kata Nabi tuh badannya besar, terus dia memiliki sayap, tapi sayapnya itu menutupi, kedua sayap itu menutupi seluruh kota itu. Bayangin deh Kak, pasti besar banget gak sih? Ya, gajah aja kita kalau lihat gajah, udah merinding kan. Kalau udah deket-deket gajah takut ketiban. Gimana? Itu sosok itu. Tahu nggak teman-teman? Itu siapa? Ternyata itu malaikat Jibril yang datang untuk membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Jibril, malaikat Jibril datang kepada Nabi lalu mengatakan, "Iqra, wahai Muhammad, bacalah." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Aku tidak pandai dalam membaca." Tapi malaikat Jibril terus mengulangi perkataan itu. Lalu tak lama Nabi Muhammad turun tuh dari Gua Hiro Kak, ke rumahnya Khadijah ya, rumahnya Khadijah tuh. Nah, ya pas di rumah itu Nabi Muhammad meminta kepada istrinya untuk menyelimuti dirinya agar tenang dirinya, karena ada telepati mungkin ya dari antara istri dan suami itu. Si istrinya Nabi Muhammad ini menguatkan Nabi Muhammad sampai hatinya Nabi Muhammad tenang. Lalu Nabi Muhammad bercerita kepada istrinya tadi, bercerita semua kejadian itu. Lalu istrinya menceritakan lagi kepada ahli kitab namanya Warokoh. Nah, di situ diceritakan. Lalu Warokoh tadi menjawab, suamimu itu dapat utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti kejadiannya Nabi Musa alaihissalam, gitu Kak. Terus waktu bagaimana sih Rasul itu memulai dakwahnya? Yang katanya kalau aku dengar tuh ada dua sistem ya cara dakwahnya itu. Ada yang katanya secara sembunyi-sembunyi sama terang-terangan ya. Iya benar. Terus berapa tahun sih Kak jangka dakwahnya Nabi itu untuk dakwah gitu ke umat? 13 tahun Kak. 13 tahun. Ya, 13 tahun. 3 tahunnya itu Nabi dakwah secara diam-diam. Secara diam-diam itu Nabi melewati berbagai macam rintangan, cobaan begitu banyak. Sampai ada di surat Al-Lahab itu Abu Lahab pamannya sendiri ya. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Kata Allah, binasalah engkau kedua tanganmu wahai Abu Lahab, kata Allah. Kenapa sih kok dibinasakan? Karena Abu Lahab itu nggak suka sama dakwahnya Nabi Muhammad, memberontak dia kalau bahasa kita ya. Abu Lahab itu memberontak, pamannya sendiri loh Kak. Mungkin kalau kita ya ada di posisinya Nabi Muhammad, yang dimana kita dakwah, lalu sekumpulan keluarga kita sendiri, paman kita sendiri nggak ngedukung kita. Ya sih, aku juga sering dengar kayak kualitas tuh dakwah yang paling sulit adalah kepada keluarga sendiri gitu kan. Iya kayak gitu. Itu pasti menyentuh hati banget sampai kadang down gak sih, pengen udahlah gitu, gak usah dakwah lagi gitu kan kadang. Tapi Nabi Muhammad enggak. Yang pas Abu Lahab kayak gitu, Nabi Muhammad tetap melanjutin dakwahnya sampai waktu Nabi Muhammad pengen dakwah ke umat secara terang-terangan ya, itu dalam perjalanannya dijegat bahasa kita dengan kayu bakar yang terbakar oleh api itu. Sampai wamra'atuhu hammalatal hatab. Itu istrinya Abu Lahab juga mengikutinya. Makanya udah dipastiin banget itu mereka nggak bakal masuk surga Kak. Karena kata Allah itu langsung dimasukin ke neraka. Karena tadi tuh menghalangkan dakwahnya Rasul, menghalangkan dakwah Islam tuh tersebar. Jadi Allah langsung mengazabnya itu, langsung dimasukin ke neraka. Nah, berjalannya waktu, Rasul berdakwah ke umat, itu juga sampai Rasul itu dicudahi dengan cudah orang-orang yang hina. Sampai Rasul itu dilempar dengan tulang unta, dilempar dengan kotoran hewan. Coba Kak, ya Allah, Masya Allah banget ya perjuangannya Rasul ya untuk menegakkan Islam yang kafah.
Sekarang Nabi Muhammad sudah meninggal, Kak. Ya, kita sebagai umatnya pasti bakal bertanya-tanya, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini lagi? Kalau bukan kita ya, Kak, siapa yang bakal mau membela Islam lagi? Kalau bukan kita tuh siapa gitu ya, Kak? Ya masih kan siapa lagi gitu kan ya, yang orang kita yang sadar gitu kan. Ya. Kalau yang nggak sadar nggak bakal bisa ngerubah, karena kita yang sadar itu yang makanya bisa menjadi estafet dakwah kan. Makanya itu kenapa sih gitu kan, ya kita bisa dakwah lagi ya karena orang kita udah manahin langsung sama Allah kan. Gitu. Iya. Makanya itu sih yang aku udah kayak gitu, yang aku paham gitu. Jadi kalau boleh tahu nih Kak, waktu akhir-akhir gitu menjelang wafatnya Rasulullah, setelah dakwahnya itu berhasil gitu kan, setelah mengubah mempengaruhi mulai dari Mekah, lanjut lagi dakwahnya di Madinah sampai hijrah gitu kan, karena di Mekah kayaknya yang dimana Rasul itu katanya ngarep banget gitu kan, kemenangan cahaya itu muncul dari Mekah, nggak taunya Mekah malah yang sulit gitu kan, karena para pemuka-pemuka di situ katanya sulit, malah kayak kalau bahasa kita tuh gengsi kali ya. Karena apaan sih, masa kita ngikutin dia yang bukan nggak berpengaruh gitu kan. Makanya di situ kalau nggak salah tuh dia tuh pemuka-pemuka ini tuh makanya sebenarnya tuh mereka tuh mau ikut, cuman gengsi gitu. Jadi Ya, mereka tuh paham Islam tapi nggak masuk ke Islam gitu. iya, makanya di situ karena mungkin gengsinya tinggi ya, malu gitu, takut dibilang awalnya mereka yang kayak menghina Rasul kan. Iya. Karena waktu perjalanan dakwahnya kayak orang gila dibilang gitu kan, kayak apaan sih kalamullah itu mah bikinan Muhammad kayak gitu kan, mungkin mereka malu kali ya. Nah terus setelah panjangnya fase-fase dakwah sehingga maksudnya ngerubah sepertiga dunia, kalau boleh tahu Kak, meninggalnya itu waktu kapan sih Kak? Meninggalnya tepat pada waktu kelahirannya juga. Tanggalnya itu 12 Rabiul Awal juga, Kak. Itu Nabi Muhammad wafat di usia 63 tahun ya kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan salah teman-teman bisa koreksi di komentar ya. Yang aku tahu sih 63 tahun Kak, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, waktu Nabi Muhammad wafat itu semuanya bersedih Kak. Karena sesosok orang yang mulia, pemimpin, udah nggak ada gitu, udah meninggal dunia. Iya. Jadi mereka tuh mikir siapa lagi nih yang bakal lanjutin ini, siapa lagi nih gitu. Waktu semasanya Nabi Muhammad meninggal. Nah pas Nabi Muhammad meninggal itu ada sahabatnya bernama Umar. Nah Umar itu dapat berita dari sahabat yang lain. Orang itu bilang kayak gini ke Umar, wahai Umar, Nabi Muhammad telah meninggal wahai Umar. Lalu apa coba Kak balasan dari Umar? Umar itu di kala itu lagi ada pedangnya di pinggangnya itu. Lalu seketika dapat kabar itu, Umar langsung mengangkat pedangnya. Lalu Umar tuh ngomong kayak gini, siapa yang berani mengatakan bahwasannya Muhammad telah meninggal akan aku pacul kepalanya. Itu diulang perkataannya sebanyak 2 kali Kak. Ya, karena Umar nggak percaya akan kematiannya Nabi Muhammad SAW itu. Habis itu nggak lama Abu Bakar As-Siddiq datang. Abu Bakar As-Siddiq itu membacakan firman Allah yang bunyinya wa ma Muhammadun illa rasul gitu. Bahwasannya Nabi Muhammad itu bukan Tuhan ya. Nabi Muhammad itu manusia juga. Bedanya dari kita, tadi Nabi Muhammad lebih mulia dari kita. Dilanjutin lagi, qad khalat min qabli rusul. Dari sebelum Nabi Muhammad juga ada rasul-rasul yang lainnya Kak. Nabi Adam udah meninggal. Habis itu Zulkifli juga udah meninggal, Musa juga, Harun juga kan Kak. Sekarang Nabi Muhammad udah meninggal. Yang tadi dipertanyakan, siapa yang bakal lanjutin dakwahnya? Kalau bukan kita sebagai umatnya ya kan Kak.
Ya pas waktu saat Nabi Muhammad itu meninggal, semuanya pada bersedih. Itu kan Nabi Muhammad meninggal itu di pangkuan siapa Kak? Istrinya. Istrinya ya, di Iya. pangkuan istrinya. Itu juga di kamar istrinya itu. Makanya waktu Nabi Muhammad meninggal itu dimakamkan di kamar itu. Kalau sekarang sih makamnya itu udah sebagai simbol atau ikon kota Mekah Kak, gitu sih. Oh, Masya Allah banget ya Kak. Nah sebelumnya teman-teman semua, sebelum kita akhiri nih bincang-bincang kita lihat dulu nih sedikit video dari perjuangannya beliau nih. Ini Masya Allah banget ya teman-teman perjuangannya. Ya, teman-teman kalau misalkan kurang puas nih nonton video tadi yang cuplikan-cuplikan doang, boleh teman-teman cari searching video tentang risalah, dimana itu udah lengkap banget dari awal lahirnya ya kayak sampai nanti wafatnya. Iya benar banget tuh teman-teman. Ya nih aku mau nambahin dikit nih Kak. Teman-teman harus ingat Nabi Muhammad itu pas meninggalnya, tadi aku lupa nyampein. Pas waktu wafatnya Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad masih ingat kita loh Kak. Masya Allah. Masih ingat umatnya. Yang diingat bukan keluarganya dia. Bukan Kak. Yang pas lagi ajalnya diambil, dijemput, itu kan pasti ngerasain namanya sakaratul maut Kak. Iya. Pas lagi dicabutnya itu, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah rasa ini juga akan dirasakan oleh umat-umatku? Gitu kata malaikat, iya gitu kan. Terus Nabi Muhammad mengatakan lagi kepada malaikat, kalau bahasa kitanya ya Kak, ya udah deh, semua rasa sakit umatku itu aku aja yang ngerasain. Tapi kata malaikat gak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad meminta setengahnya, setengah rasa sakit itu. Nah akhirnya setengah rasa sakit itu diambil oleh Nabi Muhammad, dirasakan oleh Nabi Muhammad. Itu semua kesalahan-kesalahan kita itu yang ngerasa sakaratul mautnya Nabi Muhammad setengahnya. Jadi nanti kalau kita udah meninggal, udah wafat, terus kita sakaratul maut nih nanti, itu setengah rasa sakitnya udah diambil oleh Nabi Muhammad. Masya Allah. Nah waktu itu pas mau diambil itu Nabi Muhammad menyebut umatku gitu Kak. Masya Allah. Mengingat umatnya sampai katanya itu waktu nanti di surga kelak Nabi Muhammad itu nggak bakal masuk surga melainkan semua umat itu udah masuk surga. Berarti tunggu padang mahsyar dulu gitu perkumpulan Iya, itu. Nabi Muhammad nyari ke sana kemari. Aina umati, di mana umatku. Sampai-sampai nanti ketika yaumul qiyamah datang, para nabi dan para rasul itu akan berkata, nafsihi seperti itu. Aku urus diriku sendiri gitu kan. Aku nggak bisa nolong kalian, bahasanya gitulah. Nah, ketika mereka tidak bisa menolong kita sebagai umatnya,
Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersujud kepada Allah, Kak. Buat apa tuh, Kak? Bersujud kepada Allah, bertukuk lutut kepada Allah. Apa yang Nabi Muhammad minta, Kak? Nabi Muhammad meminta sebuah pertolongan. Tapi pertolongannya itu bukan untuk Rasul, bukan untuk keluarganya. Katanya wala Aisyah wala Hamzah, tidak untuk itu, tapi untuk umatnya. Itu untuk umatnya lah, teman-teman. Berarti untuk kita kan, Nabi Muhammad sampai bersujud, bertukuk lutut, itu untuk kita loh. Sekarang kita bayangin aja, Rasulullah SAW itu orangnya solih kan, Kak? Beliau orang yang solih, yang dimana dosanya itu pasti bakal diampuni sama Allah. Iyalah. Ya kan? Tapi beliau tuh merasakan sakaratul mautnya itu, merasakan kesakitan banget. Apalagi kita, coba, Kak. Ya pasti sakit banget. Pasti sakit banget kan, kita belum tentu dosanya bakal dihapus sama Allah ya, Kak. Ya Allah, banyak-banyak istighfar ya, astagfirullahaladzim. Masya Allah banget sih, aku bangga banget punya seorang Rasul yang hebat seperti itu. Aku bangga banget, Mungkin udah waktunya juga udah habis ya, Kak ya. Ya, Makanya kita akhiri bincang-bincang kali ini, karena mungkin waktu yang nggak memadai lagi. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.